Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, precious Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus, name above every name, Jesus, name above every name, Jesus. Berikan kemuliaan buat Raja kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Name above every name. Name is you Lord Jesus. It's you Lord Jesus. Pasikaralase, pasikaralamu. 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 Name of our name. You are Jesus. You are Jesus, our Savior. Nothing else. Just you, Jesus. Just you. Name of our name.
you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh, Lord. Basikaralase, basikaralamo. Basikaralase, basikaralamo. Basikaralase, basikaralamo. Basikaralase, basikaralamo. Basikaralase, basikaralamo. Just your name is beautiful name. It's Jesus. Jesus. We call you Jesus. You are our Savior. You are beautiful Savior for us, Lord. It's nothing else. Oh, Lord, thank you, Lord. How beautiful, name above every name, exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Mari kita berikan kemuliaan bersama dengan musik. Haleluya. Apa musik? Give him praise, God. Give him praise. Haleluya. He's a beautiful Savior. Haleluya. Haleluya. We believe, say, amin. Haleluya. Kita puji Tuhan lebih semangat lagi. Amin. You came from heaven
Amen. What I lift your name on high. Hallelujah. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah penolongku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dan Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah penolongku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ini pernyataan kami, Tuhan. Come on church, sing. Mari gereja Tuhan, katakan ini dengan lembut. Katakan ini dengan lembut. Dia ada di sini. Dia baik bagiku. Again. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik,
be in your cleansing flow. None other, your forgiveness and embrace. What is the Lamb sitting on the throne? Crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? Hallelujah. Sitting on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb sitting on the throne? Crown you now with many crowns. You reign Victorious, I am lifted up. Thank you, Jesus. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy. Let's lift up our hands to heaven. Seated on the throne. Thank you, Jesus. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Thank you, Lord. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Jesus, Jesus, Son of God, the darling been crucified. Worthy is the Lamb. One more time. Worthy is the Lamb. Jesus. Worthy is the Lamb.
on high, Jesus. Jesus, Son of God, the darling Of heaven crucified, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are worthy of the Lamb, Jesus. You are worthy, Lord Jesus, to be worshipped, to be praised, to love you, to honor you, Lord. We surrender our life into your hands, Lord Jesus. Wonderful Savior, beautiful Savior. Name above all name. Your name is Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Let your presence, Lord, continue in this place, Lord, to the end, Lord Jesus. We humble ourselves before you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We can feel your presence, Lord Jesus. Your presence in this place, Lord Jesus. Your heart, your kingdom, Lord. You are the rock of this church, Lord Jesus. You are our everything, Lord Jesus. We honor you, Lord Jesus. This is your service, Lord. It's all about you, Jesus. Lead us, Lord. Lead us from the beginning to the end, Lord Jesus. The joy, the peace of the Lord is in our hearts this morning. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Forgive our sins, our iniquities, our transgression, all our faults, Lord. All our wrongdoings, Lord. Forgive us, Lord. We're nothing without you, Lord. We are lost without you, Lord Jesus. Open our eyes, our hearts, Lord, to receive your word this morning, Lord. I pray for our Father, you equip him, anoint him, Lord Jesus. Hide him behind the cross, Lord. Every single word that comes from his mouth is from you. There is power. There is anointing, Lord Jesus. Your word is alive, Lord Jesus. Speak to every single person this morning, Lord. Touch our hearts, Lord Jesus. Speak to us, Lord. Speak to us, Lord. Speak to us, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you for everything you've done, Lord. Thank you for the unity. Thank you for the love that we are still standing here before you, Lord, to give back what belongs to you, Lord. The praises and the worship, Lord. We adore you, Lord Jesus. Thank you, Father. Terima kasih, Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Once again, Lord, we humble ourselves before you to hear your word, Lord. Speak to us, Lord. Speak to every single person, Lord. When we walk out from this place, we are never the same, Lord Jesus. We are more than conqueror, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you once again, Lord. You're amazing. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. You deserve everything, Lord Jesus. And all who believe says, Amen. Amen, amen, amen. You may be seated. Good morning, everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. I will speak in Indonesian, so Sister Teres, you will have the translation. Yeah. We will continue from the last week. Yeah.
We will continue from the last week about the MC Vision 2023. Ya, kita akan melanjutkan firman Tuhan dari kemarin tentang visi 2023. Yang mungkin minggu yang lalu not here. Saya bisa kasih apa itu lagi picture. Betapa sibuknya ya, ini wanita ini saudara, tangannya sampai jadi 8. This is talking about how manage the time, bagaimana maintain the time, bagaimana mengatur waktu. Ya, karena kita pagi hari ini masih berhubungan lagi dengan waktu. Ya. Sementara orang begitu sibuk, ya. Ya sibuk untuk urusan pribadi, ya urusan macam-macam lah ya. Sementara yang satu lagi, ya males-malesan atau tidur terus, ya tentu dalam hal ini secara rohani ya, spiritual sleeping, ya, tidur secara rohani, tidak tahu keadaan, tidak melihat keadaan bahwa keadaan sekarang ini semakin the coming of Christ is really soon, ya sangat-sangat segera sekali. Oleh sebab itulah kalau kita masih diberi kesempatan 2023 tentu karena Tuhan baik ya. Oke, maximize your time. Kata maximize di sini adalah maksimalkan ya. Berarti kalau bahasa sehari-hari kira-kira ini kita sudah doing the best, tapi make it bigger, buat lebih besar lagi, buat lebih hebat lagi, buat lebih, kalau air itu namanya di gelas 3/4, buat sampai penuh, buat sampai meluber. Jadi maksimalkan ya, your time, waktumu. Ya, dan minggu lalu sudah saya jelaskan tentang Kronos dan Kairos, ya, bahwa tentu bicara di sini kita akan lebih banyak bicara tentang Kairos, yaitu waktunya Tuhan. Ya. Sementara kita bicara Kronos tentang seperti kita, seperti pagi ini, ayo kita ibadah. Ya, ya. Ada waktu-waktu yang bisa kita arrange, kita manage ya, dengan kita sendiri, tapi Kronos tidak bisa, Kairos tidak bisa. Kairos adalah waktunya Tuhan bagi kita. Ya. Nah, jadi pagi hari ini mari kita benar-benar ya, let's have look carefully. Ya. Kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya, have look carefully. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, terus terang saja ya, to be honest, my mind, pikiran saya penuh sekali dengan inspiration firman Tuhan, luar biasa sekali, saudara. Di mana saya tidur cuma beberapa jam saja. Dan terus meditate, saudara. Ya. Untuk apa Tuhan? Ya, what that I should
deliver the message from you. Ya. Sebab bicara, preaching atau delivering the word of God is not like we are just talking something atau bicara apa saja, saudara, tapi benar-benar ada sesuatu yang membuat kita juga tidak bisa tidur, ya, membuat kita juga kepikiran, ya, banyak hal, ya, gitu. Nah, this morning again I will repeat what is from last week, bahwa this is the basis, ya, ini adalah basic daripada yang saya katakan sebagai vision 2023, maximize your time, ya, karena apa? Kita harus, we must. Yesus mengatakan bukan I must, but we must. Jesus says we must, not to himself, I must. Dia nggak bicara kepada dirinya sendiri, aku harus mengerjakan, tapi kita. Waktu itu dengan murid-murid, ya, with the disciples, kita, we must, we should, we ought to. Jadi kata must ini nggak bisa dibatalkan. Kata must ini harus dilakukan, harus dikerjakan. Apa yang dikerjakan? What we should do, what we must do, what we ought do. The work of Him. The work of God the Father. Sebab manusia sudah banyak lost, ya. Human being has been lost, don't know what they do, gak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, sehingga God sent His Son, Jesus, to come to the world, datang ke dunia untuk membenarkan. Therefore, He sacrificed His life to redeem us, to save us, ya, untuk menyelamatkan kita, menebus kita, and to liberate us, memerdekakan kita, in order that we will come back to the right track, supaya kita kembali kepada track yang Allah rencanakan dalam hidup ini kepada setiap manusia, saudara dan saya. Therefore, as long as it is day, we must. Jadi kata ini benar-benar harus kita tekankan. Kita harus. Bicara we must, berarti bukan cuma saya aja, tapi saudara semua. Every one of us. Because we are the church, we are the body of Christ. There are many members, but one body. Kita banyak, saudara. Terdiri dari banyak anggota, tapi hanya satu tubuh Kristus. So, we must do. Kita harus melakukan, kita harus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan beban-beban kepada setiap kita masing-masing. Ya. Nah, terserah. Karena memang we have free will, ya. Seringkali saya katakan ini karena inilah yang menjadikan kita itu akhirnya we can move. We can step out. Kita nggak bisa ngambil langkah. Karena kita punya free will, masalah. Mau-mauku. Mau-mauku, mau aku maju apa enggak, mau-mauku, peduli amat. Ya Tuhan juga enggak peduli juga. Tapi Jesus came to the world to demonstrate, to show us. Ini loh. Jadi bagaimana dia sampai mengorbankan hidupnya untuk mengembalikan posisi itu. Manusia yang karena dosa, human being because of sins, lost under the power of darkness, ya,
di bawah kuasa kegelapan, nggak berkutik. Therefore Jesus came to liberate us, to free us. So therefore we are in Christ, we have freedom in Christ. Ya. Tapi apakah cuma sampai di sini selesai? Enggak. Because God, our God is active God. Kita punya Tuhan yang aktif, di mana Dia sudah rancangkan jauh-jauh hari. Ketika mencipta kita harus bagaimana? Kalau saudara amati Efesus 2 ayat 10, bahwa jauh sebelum dunia dijadikan, kita itu diciptakan dalam Kristus Yesus. We are created in Christ Jesus to do good work, untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya jauh-jauh hari, supaya kita ada di dalamnya. That we will be in us. We will be in Him. Pak Yakub, translatornya nggak bisa ya? Oke. So, I speak in two languages. This is serious. Ini serius sekali, saudara. Maximize your time. It's serious. You know, I just found my old friend, which we separated from 1976 or 1978, something like that. Ya, saya berpisah dengan teman-teman saya tahun 76, 78 sekitar situ. Dan minggu lalu kami mulai ketemu satu-satu. Ya, teman saya yang baik, Pak Riki Timbuari, tahu juga. Saya ajak ke NTT untuk pelayanan. Saya suruh cari teman-teman yang lain. Hanya ketemu 12 orang. Yang ketemu yang 12. Yang lainnya, bye-bye. Sudah gone, sudah meninggal. Time so fast. Ya memang dipikir 76, 78 berarti berapa tahun itu? 44 tahun yang lalu. Sebagian belum lahir. 44 years ago, 45 years ago. Waduh, banyak suka duka saudara saya lihat, saudara. Tapi tentang time ini memang. Dulunya itu kita itu banyak sekali dalam grup, ada sekitar 40 saudara, saya punya grup waktu itu. Nggak ada yang ke gereja. Gitu. Ya saya juga Kristen, tapi ya gitulah, Kristen KTP lah ya. Just karena orang tua Kristen ya, just sometimes ke gereja, sometimes enggak ya, enggak merasakan Christ live in me, enggak. Yang lainnya kebanyakan sudah bukan orang gereja. Yang hebatnya, semuanya sekarang jadi Kristen, dahsyat sekali. Dan satu sukacita yang luar biasa bagi saya, dan mereka kaget waktu saya jadi pendeta. Kok bisa kamu? Ya nggak tahu, kok bisa? Saya juga nggak tahu ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Sehingga tiap hari saya kirim renungan saudara, mereka diberkati sekali. Waduh, dahsyat sekali. Ya. Tapi this is about time. You know. We speaking about time. We don't know about our time. Ya. Kairos itu loh, kairosnya Tuhan kita nggak tahu waktunya Tuhan. Gitu. Nah, kemarin sudah saya buka di apa itu 2 Corinthians 6 verse 1 and 2 bahwa karena kasih karunia kalau kita ada, dan jangan sampai sia-siakan waktu kita. Ya. That's true. Because we don't know. Banyak yang mati muda. Still young. And God already called them. And when we met each other, even just through social media, it's really make us happy. Sangat-sangat menyenangkan sekali bisa ketemu teman-teman lama ya. Gitu.
Ini sudah ngomong mau reunian, ini ya. Tunggu saya pulang kita reunian katanya. Wah luar biasa sekali. Nah, inilah kita bahwa bersyukur. Berarti saya katakan kita masih hidup karena kita masih ada yang harus kita kerjakan. Itu ya, mereka setuju semua gitu ya. Kalau sebenarnya yang teman-teman kita yang sudah pulang duluan lebih muda, mereka sudah nggak bisa kerjakan apa-apa. They can't do anything. It's too late. Even menyesal nggak ada gunanya, saudara. Benar nggak? Nah itulah oleh sebabnya kita harus aware. Harus benar-benar we must be aware. Itu to see the situation. Ya, mengenai melihat situasi sekitar bagaimana. How we manage our time. Kairos, waktunya Tuhan. Ya. Apostle Paul write to the Ephesians, be very careful then how you live, not as unwise but as wise. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif, yang bijaksana. Jadi jangan. Karena waktu itu, at the time, if you study about the Ephesians, this really great. You know. Apa itu namanya, orang-orang Efesus ini, kan orang-orang yang kuat sekali dalam penyembahan berhala. That's why, apa itu, the statue of Artemis, ya, patung daripada Dewi Artemis itu adalah termasuk 7 keajaiban dunia yang ada di Efesus. Jadi dia salah satu saingan daripada Yerusalem. Ya. Pilgrimage itu kan zaman dulu itu ke Yerusalem, orang-orang Yahudi, the Jewish people pilgrim to Jerusalem, tetapi orang-orang yang penyembah berhala ke Efesus. Itu dahsyat sekali. Saya sudah pernah ke sana, saya lihat sekali di sana meskipun sudah tinggal apa itu bangunan ininya, apa itu fisiknya secara ininya sudah roboh kena gempa, tapi besar sekali. Dan dikatakan perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang yang unwise itu. Karena kita sudah mendapatkan kasih karunia because we have the grace of God already. Kalau nggak salah saya tuliskan kemarin di renungan hari Jumat atau pagi tadi, saya lupa lagi. Ya, karena banyak sekali saudara, luar biasa sekali. Dan banyak sekali yang Tuhan bukakan tentang maximize our time. Ya. Jadi be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Very clear sekali. Jadi bagaimana? Be very careful, hati-hati dalam hidup ini. Dan pergunakanlah, making the most of your time. Again time. Making the most of your time. Waktu. Tentunya ini adalah waktu kairos. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Again, kita nggak tahu waktu kita kemarin, anak umur 3 tahun, saudara lihat di news, ya, 3 years old. Apa itu? Anak laki-laki mati di kepanasan di mobil. Sudah tahu ya, kasihan sekali. Aduh. Saya bayangkan seperti cucu saya, si Liam, umur 3 tahun, kepanggang di mobil. Ya sudah, kairosnya Tuhan cuma 3 years old. Siapa nyangka? Nggak ada yang nyangka kan. Bapaknya sampai, kok bisa lupa dia, anaknya ada di situ. That is life. Ini sebuah kehidupan. Be careful, hati-hati. Karena no one knows, nggak ada yang tahu. Waktu-waktu kita nggak ada yang tahu. Kita bersyukur. Lalu kita masih ada sampai hari ini. Jangan
kira karena masih muda saya masih bisa panjang. Siapa bisa memprediksi ya, what can be happen tonight, tomorrow? No one. Nggak ada. So therefore, making the most of your time, because the days are evil. Hari-hari ini jahat sekali. Makanya kita harus making the most of our time. Untuk apa? Ya tentunya untuk melakukan hal-hal yang berguna, yang benar, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Karena kita dicipta, we are created for His purpose, for His glory, to do the good thing for the glory of the kingdom of God. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Understand what the Lord's will is. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata ini saudara, harus ada usaha dari kita. Tadi saya buka di WhatsApp yang saya kirim ke Indonesia. Karena saya kirim sampai ke Eropa. Ada balasan. Kalau nggak salah ayat ini yang saya tulis. Katakan bahwa sebagai orang percaya nggak mungkin kita tertipu dengan filsafat dunia atau dengan ajaran-ajaran turun temurun, dongeng-dongeng nenek tua. Sebagai orang percaya karena kasih karunia, sebetulnya tidak mungkin dia balas begitu. Tetapi asal kita tahu kebenaran, langsung saya aminkan, amin, benar. Untuk tahu kebenaran harus ada usaha, amin. Setuju? Harus ada usaha, nggak bisa. Oh, kita sudah terima Kristus, saya jadi orang percaya, pokoknya saya juga ke gereja. Not enough. Harus ada usaha. We should make an effort. Harus ada usaha. Sehingga apa? Kita mengerti kehendak Tuhan itu loh apa. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. What? Sebab kalau kita nggak ngerti, saudara, ya itulah. Berbakti, beribadah, ya asal datanglah beribadah. Pokoknya saya muncul, saya setor muka, ya sudah. Yang penting saya hadir. Itu saya dulu. Bukan saudara, saudara hebat. Saya dulu. Yang penting saya hadir. Karena bapak saya, mama saya, elder di gereja, kalau saya nggak hadir nanti bagaimana? Jadi ke gereja bukan karena saya sadar bahwa saya ingin mengenal dia lebih dalam. Enggak. Setor muka. That is me. Ya. Sampai segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi sehingga saya harus ketemu dengan dia secara personal. That is different. Nah saudara, kita harus ada usaha tapi. Nah berusaha sampai ke sana. Karena apa? Hari-hari ini jahat. Making the most of your time. Because the days are evil. Kita harus nasihat, tetap nasihat. Gak akan pernah berhenti. Sampai kiamat. Kita terus akan dinasehati oleh firman Tuhan. Memang Alkitab menulis ada waktunya berhenti nanti. Gak ada. Kita akan cari kemana gak ada. Nah mumpung masih ada, kita harus aware. Kita harus benar-benar mawas diri, saudara. Ya. Untuk benar-benar kita very careful menggunakan waktu-waktu kita. Nah kalau dalam hal seperti ini, saudara, kita nggak bisa wakil, ya kan? Kita nggak bisa, supaya orang tua saya bisa maju, saya support, supaya anak saya bisa maju, saya support. No. This is about our personal. Ini adalah urusan pribadi, nggak ada hubungan dengan satu dengan yang lain.
Gak ada hubungannya, saudara. Makanya saya katakan, orang mau maju atau tidak tergantung dari dirinya sendiri, bukan tergantung dari gereja. Saudara pergi ke gereja besar yang dahsyat yang bagaimana lah. Kalau cuma jadi pengunjung, saudara, waste your time. Waste your time. Kita harus ada effort dari diri kita sendiri. Kita harus ada usaha dari diri kita sendiri untuk mencari dia dan kebenarannya. Karena apa? Kalau kita mencari, kita pasti menemukan. Kalau kita mengetok, pasti pintu dibuka. Amin. Jadi kita nggak tergantung dari siapa-siapa. Makanya saya katakan, jangan bergantung kepada hamba Tuhan. No way. Hamba Tuhan itu manusia biasa. Dia cuma dipakai sebagai alat. Dia nggak perfect. Dia banyak kekurangannya. Makanya jangan sampai bergantung kepada hamba Tuhan. Kalau bergantung kepada hamba Tuhan, sekali waktu hamba Tuhan itu jatuh, saudara, kita bisa kecewa. Kita bisa mundur teratur. Amin. Dialah yang harus jadi gantungan kita. That is about our personal life. Jadi mau maju nggak maju, ya tergantung dari saya sendiri. Saya mau maju nggak, tergantung dari saya sendiri. Nggak bisa saya mengharapkan orang lain. Nggak bisa saya mengharapkan pendeta besar. Nggak bisa. Mereka cuma bisa menasehati. Mereka bisa encourage. They just only encourage. They only advise. But all the rest between us with him. Amin. Cuma between kita dengan dia. Itu aja. Kenapa orang-orang bisa dipakai dahsyat luar biasa? Karena dia mencari terus, dia haus, dia lapar, dia ingin tahu kebenaran. Sampai menemukan Tuhan Yesus sendiri. Dia hidup, dia real, dia nyata. Ketika saya menemukan dia, ketika saya bisa kenal, I know him personally. Berubah cara pandang hidup saya. Saya nggak takut dengan apapun juga. Saya nggak pernah takut dengan keadaan dunia. Saya nggak takut dengan ekonomi yang mau hancur lah, mau apa. No, because I know what is the word of God. The promise of God. Itu. Bahwa apabila kita benar setia, faithful to him, if we faithful to him, he will protect us. He will look after us. He will lead us. He will accompany us. Dia akan menyertai kita. Dia akan memimpin kita. Dia akan melindungi kita. Dan dia akan memberkati kita. Dia akan mencukupi kita. Gak perlu kita create yang macam-macam. Kita rekayasa yang macam-macam. No. Dunia di-create begitu rupa. Makanya sekarang saudara, dengan adanya teknologi high-tech dahsyat sekali. Semuanya, siapa yang mengendalikan di sana? Ya kan? Kalau beritanya itu positif, ya, membangun, oke. Ya. Tapi saudara bisa lihat banyak berita-berita itu yang negatif, yang menakutkan, mengkhawatirkan dan segalanya. There are many things. Dan itu dunia hari-hari ini. Maka dikatakan perhatikan dengan sesama. Bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang yang unwise, yang tidak bijaksana, tapi yang bijaksana. Kebijaksanaan itu datang dari mana? Dari Tuhan. Because we have the grace of God. Tapi begitu grace diberikan, kemurahan Tuhan diberikan, nggak stop sampai di sana. Kita juga harus ada usaha. Nah ini dikatakan, usahakan. Kita harus ada effort dari diri kita sendiri. Kita harus mau melangkah, kita harus step out. Kalau enggak saudara, kita akan kandas dengan dunia yang menghanyutkan ini. Cuma kena COVID aja, pandemik, bless. Bagaimana iman percaya orang-orang Kristen yang setengah-setengah? Saudara bisa lihat sendiri. Terjadi everywhere. Bukan cuma di Australia saja. Everywhere. Dan ini adalah
ujian iman di hari-hari akhir. Therefore, maximize your time to fulfill the kairos of God. Kalau tidak, saudara, menyesal kemudian tiada gunanya. Amin. Haleluya. Saya ngomong sudah panjang, saudara. Coba kita lanjutkan cepat aja. Waspadalah. Again. Hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. So, see to it, brothers, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Jangan sampai kita turn away. Jangan sampai, ya masalah turn away ini kan luas, saudara, kalau diluaskan ya. Kita yang tadinya setia, kita yang tadinya menggebu-gebu, tiba-tiba jadi loyo. Ini termasuk salah satunya kita yang harus waspada. Ya. Kemudian encourage one another daily. Encourage daily. Nasihatilah setiap hari. Karena apa? Manusia itu suka lupa. Perlu diingatkan terus. Selama masih dapat dikatakan apa? Hari ini. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Enggak ada yang tahu. Selama ada hari ini, ayo saling encourage. Jangan saling gosip, saudara. Kita sudah out of point. Saling encourage. Saling membangun. Saling mensupport. Jangan lihat kekurangan orang. Jangan lihat kesalahan orang. Kita sendiri nggak ada yang benar soalnya. Encourage. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi apa? Tegar hatinya. Karena tipu daya dosa. But encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Jadi rupanya dosa ini sangat merayu sekali. Kalau sudah rayuan dosa itu masuk, saudara, membuat hati ini harden. Ya, kata harden di sini, hard itu the Greek word skelereno, itu tegar itu yang diterjemahkan tegar atau harden itu artinya to make hard, stubborn. Jadi menjadi keras kepala, tegar tengkuk, nggak dengar. Bangsa Israel seperti itu. Mereka sudah membuat melihat pujian Tuhan tiap hari. Mana datang. Laut dibelah di depan mereka. Mereka jalan di tengah laut yang dikeringkan. But, mereka harden. Mereka jadi skelereno. Mereka jadi stubborn. Karena apa? Karena hatinya enggak mengucap syukur mereka. Bersungut-sungut. Sehingga jadi harden. Mereka enggak bisa merasakan the love of God itu. Saya kejar waktu. 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Sampai kita beroleh bagian dalam Kristus. Kini yang kita harus berusaha terus. Meskipun itu sudah dijanjikan, tapi masih belum jadi kenyataan. Dan kita harus terus masuk di dalam rencananya. Nah itu. Jadi kita nggak bisa leha-leha, saudara. Kita santai-santai, relek-relek. Nah, kita berpacu dengan waktu. Supaya jangan sampai waktu itu terbuang begitu saja. Tapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah apa? Keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman, ini ayat diambil dari Old Testament Perjanjian Lama. Karena mereka geram. Mereka rebel. Jadi pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, lembutkan. Kita sedang diingatkan. Saya juga diingatkan, makanya saya katakan saya nggak bisa tidur. Saya cuma tidur 3 jam.
saudara, saya bergumul. Luar biasa sekali. Luar biasa pokoknya. Dan semakin indah dalam Tuhan itu semakin luar biasa. Ayat terakhir. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini yang luar biasa. Jadi kita, saudara, diminta supaya kalau kita masih hidup, kairos of God itu masih ada, jangan kita jadi orang yang selfish, yang egois, yang tidak bijaksana dalam menggunakan waktu, sehingga kita melecehkan atau meremehkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup ini. Ya, saya ngomong gini, saya di luar kepala semua. Ini cuma keluar aja. Dan ini juga ingatkan kepada saya juga. Sangat-sangat luar biasa. Makanya kalau hari ini kita mendengar, jangan keraskan hati kita. Lembutkan hati kita. Karena satu hari kita tidak akan bisa mendengarkan firman Tuhan lagi. Entah itu karena apa, entah karena itu memang dunia sudah seperti itu, atau karena kita memang sudah tidak berkutik. Ya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya tulit. The kairos of God sudah diambil dari kita. Kesempatan di mana kita bisa menggunakan waktu kita. Kita sepelekan, kita lecehkan, sehingga waktunya begitu habis. That's it. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memperoleh kasih karunia, yang sudah mendapatkan bagian dalam Kristus, ya, supaya kita benar-benar bisa menggunakan waktu-waktu kita, maximize your time, sehingga apapun yang terjadi, Tuhan, hidupku ada dalam tangan-Mu. Tuhan melihat bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan waktu kita bagi Dia. Amin, saudara. Saya rasa itu pagi hari ini, waktunya sudah 41 menit. Musician dan singer, please come up. Kita nyanyi lagu yang minggu kemarin ya, Ajar Aku Tuhan. Mengenal hari-hari. Menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari kita bangkit berdiri. Mulialah. Namamu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu.
karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Saudara nyanyikan lagu ini sambil resapi saudara. Dari dasar hati saudara yang paling dalam. Tuhan ajar kami. Agar kami beroleh hati bijaksana. Oh haleluya, haleluya. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan. Saudara, sungguh satu kemurahan. Kalau Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, berarti kesempatan masih ada untuk bisa merubah segala konsep pikiran kita, supaya kita bisa switch dengan konsep surgawi. Ingat, waktu ini sangatlah singkat. Sementara kita tidak ada yang tahu waktu kita. Marilah kita benar-benar maksimalkan waktu-waktu kita yang masih ada ini. Karena di dunia ini kita cuma berapa tahun. Masih berapa tahun lagi kita akan tinggal. Kita juga tidak tahu. Tapi sesudah itu, ketika kita masuk kepada kekekalan, selama-lamanya saudara, gak sebanding. Oleh sebab itu kalau kita sia-siakan kairos Tuhan ini, penyesalan dan penyesalan juga tidak ada gunanya. Kalau kita setelah meninggalkan dunia ini, benar kita memang masuk ke dalam kerajaan surga, puji Tuhan. Tapi kalau tidak sampai ke sana, betapa sia-sianya hidup kita. Apa yang kita cari di dunia ini sia-sia. Kalau kita tidak punya kasih karunia Allah itu benar-benar bekerja dalam hidup kita. Oleh sebab itu dikatakan, kalau pada hari ini engkau mendengar suaranya, do not be harden your heart. Jangan keraskan hati. Jangan tegar tengkuk. Jangan stubborn.